Oke, halo semua. Video ini akan menjelaskan mengenai cara menggunakan order tracking. Nah, order tracking ini kita bisa lihat
Ini kita lihat nomor order kita berapa. Misalnya nih 1 2 3 4 5. Nah, nih nomor order segini beli saham ini. Ini juga menurut gua nggak gitu perlu ya untuk ngecek data kita aja ya, nggak gitu dipakai juga sih. Ya, gue sendiri nggak pernah buka sama sekali order tracking karena gue nggak peduli order gue, yang penting order gue kebeli, itu yang paling utama. Stock broker summary. Nah, kita lihat misalnya Ali. Nih, sama dengan ini nih. Nah, kita ganti ke Ali ya. Sama aja. Jadi kita perhatikan sebenarnya fitur-fitur ini sama dengan ini sama aja, tapi ini dipisah satu-satu. Trading summary. Kita lihat hari ini regular market berapa lot, value-nya berapa, frekuensinya berapa. Summary ya, ringkasan berarti ya. Oke, notation. Nah, notation ini kan kita lihat nih beberapa saham, contoh nih ABA. Nah, kalau kalian buka dari HP itu kan kelihatan tuh ntar ada loncengnya kan. Nah, itu artinya notation. Kita lihat kenapa sih masalahnya. Oh gini, misalnya contoh nih ABA ada lonceng di HP. Oh, ekuitasnya negatif. Nah, saham-saham ekuitas negatif kan biasa cenderung lebih bahaya, jadi dikasih lonceng. Oke, stok akselerasi. Nah, jadi ada yang namanya papat akselerasi, ada yang namanya biasa regular. Nah, kayak saham plan, PPGL, SOFA ini masuk ke dalam akselerasi. Cash ya, akselerasi berarti dia bisa ARB sekitar min 10% untuk masa sekarang. Oke, next di bagian broker. Bagian broker kita lihat my broker. Broker apa yang kita lihat? Contoh nih YB, Jasa Utama Kapital. Nah, YB hari ini beli berapa lot, beli berapa value-nya, jual berapa, netnya berapa. Ini sama dengan stock summary tapi ini di bagian broker. Oke, sama juga nih broker summary ini kita lihat YB selama tanggal berapa, 1 sampai 28 nih. Dia beli apa aja. Ini YB beli Antam banyak nih berarti. Oke. YB beli Antam 1,79 triliun per tanggal 28 ya. Oke. Next, broker trade. Sama juga nih broker trade dengan stock trade. Kita lihat historinya, pergerakannya. YB beli apa aja. Sama juga nih dengan stock trade. Ya. Oke, broker history juga mereka beli apa aja, summary history juga summary, tapi jangka waktu lebih panjang sebenarnya sama-sama semua. Jadi ini fitur-fitur yang digunakan kalau misalnya kalian mau perhatikan history transaksi. Ya, ini broker ranking, kita bisa lihat nih. YP Mirai Asset, buy-nya paling banyak, sell-nya paling gede. Nah, Indo Premier buy-nya paling banyak. Nah, kita bisa lihat dari value nih, yang mana value-nya paling gede misalnya. Netnya paling gede yang mana, kita bisa perhatikan. Ini ada Mandiri, ada Ajaib, BNI, Philip, dan lain-lain. Ya, Jasa Utama di sini ya, nomor 18. Oke, next ke bagian chart. Nah, chart ini kita bisa lihat namanya produk chart. Contoh nih, kita mau lihat chartnya ASI. Oke, nih chartnya ASI secara singkat gini. Ntar kita bisa masukin indikatornya. Tapi kalau chart gue nggak pernah perhatiin di sini ya, karena gue lebih pakai ke trading view sama AMI broker yang dikasih oleh Jasa Utama Capital. Kita masukin misalnya momentum. Nah, nanti kelihatan kebuka chartnya. Atau bisa tekan dari sini juga secara cepat. Ya. Index chart. Nah, kita lihat index 30, sorry, komposit deh misalnya. Chartnya gimana nih? Nah, kelihatan juga ya. Sama juga. Terus intraday stock chart misalnya ASI. Ini nggak muncul karena masih hari Minggu ya. Oke, ini kita lihat chart harian. Oh, muncul deh. Chart secara harian tanggal 28 gimana? Ini berarti kan ikut closing yang kemarin ya. Oke. Terus kita lihat intraday index chart, misalnya kita masukin komposit index. Nah, index itu pergerakannya hari ini begini. Jadi kalau kalian lihat di orang masukin di Instagram, IHSG merah, IHSG merah. Nah, ini di sini. Dilihat dari sini. Oke. Oke, next ke analisis pivot kalkulator. Ini kita bisa melihat support resisten. Ada yang menggunakan cara pivot, ada yang gambar sendiri, ada yang menggunakan Fibonacci. Ini beda-beda. Pivot ini sebenarnya dipercaya bisa menjadi support juga, bisa menjadi resisten. Oke. Kalkulatornya secara otomatis dihitungkan. Corporate action kalkulator nih, contoh nih, kita masukin BSDE. Sorry, yang mau reissue kita anggaplah Arto ya. Nanti kita masukin angkanya berapa, nanti keluar semuanya. Jadi kalian lihat datanya berapa, datanya di rasionya, rasio dari reissue-nya berapa, yang baru berapa, yang lama berapa, kalian masukin aja. Exercise di harga berapa juga, kalau nggak salah di 2000-an ya. Oke. Chart comparison, ini kita bisa membandingkan chart composite misalnya dengan kita contohnya let's say
ASI deh. Nah, ASI turun sedangkan IHSG naik. Nah, ini kelihatan. Ini bisa membandingkan chart dan chart. Ya, tambah lagi misalnya Telkom. Nah, kita kelihatan pergerakannya gimana. Oke, filter analisis. Gue juga nggak pernah pakai ini filter analisis ya. Nah, kan kita kelihatan nih up down. Karena gue analisa teknikal semua sendiri. Ini hanya untuk filter. Tapi menurut gue sih lebih baik analisa sendiri daripada lihat dari aplikasi ya. Foreign history. Nah, foreign history ini lumayan menarik. Kenapa? Kita bisa melihat asing itu lagi beli atau jual. Contoh, nih, dari tanggal 1 kita kelihatan bahwa asing beli di berapa, jual di berapa. Banyak segini, lot selnya segini. Berarti artinya apa? Lagi pada jualan nih asingnya. Kan kelihatan banget nih signifikan angkanya. Ini beli ya 200 ribu, ini jual 1 juta. Kelihatan banget. Berarti asing lagi jualan di ASI. Oke. Foreign analysis juga agak mirip. Di sini kita bisa lihat nih, foreign lot yang buy lagi paling gede mana? Antam. Ini karena ada isu MSCI ya. MSCI lagi beli, nih kelihatan. Friend juga lagi akumulasi asing, lagi dibeli terus 2,7 juta, sedangkan jualannya hanya 500 ribu. Oke, next di bagian high low performance, ini kita lihat saham-saham ini lagi tingginya berapa, low-nya berapa. Technical analysis, nah technical analysis kita sama kayak chart tadi ya, bisa dilihat foto BSD. Nah, technicalnya gimana, sama juga bisa pakai aplikasi lain juga, tapi ini salah satu pelengkap aja. Ami Broker ini Amiran sama Amiran ini untuk Ami Broker ya. EIPO, EIPO ini kan fitur baru. Nih, kalian harus register dulu. Harus daftarkan dulu. Caranya gimana dan lain-lain. Ada prospeknya apa yang bisa dibeli. Ini juga gue jarang pakai karena gue nggak sentuh saham-saham IPO. Oke, financial ini kalian bisa lihat ini hasil-hasil untuk laporan keuangan. Ini kita bisa lihat contoh perusahaan-perusahaan apa nih yang membagi dividen. Kelihatan nanti. Terus misalnya kita melihat saham-saham apa sih yang mau ada public expose baru apa sih? Nih masa tahun 2018. Ya ini nggak diperhatikan ya. Kayak gini kita lihat dari IDEX channel ya, lebih IDEX, website IDEX ya. Oke, misalnya nih financial compare nih, ini yang salah satu fitur yang gue paling suka. Kita bisa membandingkan saham-saham lain dalam satu sektor secara nilainya gimana. Contoh nih, gue masukkan ASI. ASI itu sama ENTK, BIT itu semua dalam satu kategori ya. Contoh nih BSDE. Nah, pasti ada nih Powon, nih BSD, PBV-nya berapa? 0,82. Berarti cenderung masih hitung lebih murah. Nah, ini untuk membandingkan aja satu sama lain. Ada banyak nih sama satu sektor. Oke, ini yang lain-lain company profile kita bisa lihat Asri bergerak di bidang apa nih? Nah, kita kelihatan semuanya. Ya, news juga ya gue skip aja news karena kan udah pernah ngerti ya. Berita, customer service dan lain. Oke. Kita masuk ke bagian yang ini yang paling penting, buy dan sell. Nah, sebelum buy kita harus isi satu pin, isi pin kita. Oke. Kita bisa isi order buy. Nah, di buy kita contoh, kita masukkan saham BSDE. Ini kenapa nggak muncul? Karena gue pakai akunnya pada jam tutup ya. Kalau di akun kalian nanti ada muncul nih angkanya. Oke. Price-nya berapa? Kita mau beli misalnya 10 lot. Nah, 10 lot, untuk membeli 10 lot kita membutuhkan uang 1,16 plus fee-nya 0,15% ya untuk beli ya. Kalau misalkan ada cash, kalian bisa tekan aja cash kalian sisa berapa, langsung keluar lotnya berapa. Oke. Nah, contoh nih volume lot kita mau beli 500 lot, kita butuh uang 58 juta. Itu perkiraannya. Sama juga ketika kita sudah mau sell, nah, contoh kita ada saham sell atau paling cepat ya. Misalnya nih sini ada saham kita. Kita tekan langsung sell. Oke, order list kita melihat saham-saham apa sih yang sedang kita order. Contoh nih, ini gua tes ya, apakah bisa ya. Oke, satu lot, beli satu lot, baik. Nggak bisa karena nggak ada cashnya ya. Oke, nanti di order list akan muncul saham-saham yang kita beli, apa aja. Nanti ada beberapa tipe ya. Ini, yang pertama R itu reject, order kalian ditolak. O open berarti masih ngantri. M berarti match, A itu berarti amending. Nah, amending itu maksudnya apa? Berarti kita mengubah. Contohnya kita beli di 1060. Kita mau ngubah jadi 1070. Itu amending. Waktu udah di match jadi amending namanya. Withdrawn sama berarti kita lagi withdraw saham-saham yang kita sedang antrikan. Nah, trade list ini saham-saham yang sudah kita kebeli dari order list. Jadi dia perhatikan setelah order list selesai, udah M, udah match, dia akan muncul di trade list.
portfolio. Nah, portfolio ini kita bisa lihat saham-saham apa aja yang kita punya. Misalnya, kita ada BSDE, average-nya di harga berapa, sekarang harganya berapa, lot-nya berapa, nilainya berapa, gain atau loss-nya berapa, persennya berapa. Oke, OP buy berarti kita misalnya lagi tambah nih, nanti ada muncul 1000 lot. Open sale kita lagi jual nih ada 1000 lot misalnya gitu. Nah, cash adalah uang yang kita punya sekarang. Oke, cash T plus 2, karena kan kita penyelesaian selalu T plus 2 ya. Kita bisa membeli saham ketika kita masih ada uang di cash. Ya, equity adalah total cash plus saham-saham yang kita punya. Stok nilainya kita ada berapa. Nah, jadi kita perhatikan. Equity sama dengan stok plus cash. Oke. Rasio margin, pakai rasio karena di jasa utama kapital marginnya dimatikan untuk keamanan. Untuk lebih jaga-jaga kita nggak trading sembarangan, jadi nggak usah diperhatikan, nggak apa-apa. Oke. Nah, template satu, nah kita pasti punya preferensi masing-masing. Kayak punya gua bakal menyusunnya seperti ini. Nanti gua bakal bikin video cara nyusunnya gimana ya. Nah, stock book. Karena kan gua mau mantau saham nih. Ini gua masukin aja saham-saham yang gua mau di sini. Contoh nih saham-saham yang lagi di pantauan gua apa? Gua lagi mantau Antam. Gua lagi mantau Teens. Gua lagi mantau misalnya ASI karena gua udah murah ya, mau dibeli ya. Kan target masih di bawah ya. Gue mau mantau misalnya Telkom. Nah, gue tinggal masukin semuanya. Nanti gue tekan, gue save template. Oke, gitu aja ya. Kalau misalnya masih ada yang kurang paham, bisa di komen di YouTube atau cek di Telegram juga boleh. Nanti gue bantu cara penggunaan aplikasinya gimana. Next, gue akan bikin video mengenai aplikasi di HP. Oke, thank you semua.